Shalom, selamat pagi. Ya, di bulan Desember ini kita mengingat semuanya kelahiran Raja kita di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, kita akan memulai ibadah kita, The Kingdom Family of God. Dan demikianlah Mazmur Tuhan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di KFG, dan ia mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang menyintai hukum. Engkau yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan KFG. Engkaulah yang melakukan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan bersujud menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Terpujilah nama Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kemuliaan di atas segala kemuliaan. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita. Berikan sorak-sorainya, berikan tepuk tangannya untuk Raja kita. Terpujilah namanya. Amen. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahu kita sudah memasuki bulan Desember. Pada saat ini adalah minggu pertama, minggu Advent. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada nanti tanggal 25 Desember. Siapkan hati kita dan selamat datang untuk Pastor Lily yang sudah bersedia untuk melayani kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memasuki di manain bulan ini. Banyak begitu umat Kristiani yang ingin menyambut kelahiran. Biarlah bulan ini Tuhan menjadi bulan damai sejahtera untuk umat-Mu yang percaya akan Yesus akan lahir, untuk menjadi kesukacitaan bagi kami semua. Oleh sebab itu kami Jemaat The Kingdom Families of God, kami ingin beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menyambut sukacita Natal itu Tuhan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, karena pilihan kami hanya Yesus yang sanggup mengubahkan damai sejahtera dan sukacita Natal itu dalam hidup kami. Biarlah mengalirlah kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami tenang melewati hidup kami. Kami mau taruh masalah kami, beban berat kami Tuhan di hadapan. Terima kasih ya Bapa. Mari sembah Yesus dengan ucapan syukur-Mu di bulan pertama ini. Naikkan ucapan syukur-Mu dan pengagungan-Mu pada Yesus pada kesempatan pagi hari. Kami berterima kasih Tuhan, di penghujung tahun 2025, di minggu pertama ini, di minggu Advent pertama ini Tuhan, kami Jemaat The Kingdom Families of God mengatakan kami bersyukur punya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk menyambut kelahiran-Mu. Ini pengagungan kami, Yesus, Yesus. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, mengalir kuasa-Mu. Haleluya, Yesus. Damai sejahtera-Mu melimpah untuk kami, sukacita Natal ada dalam gereja kami. Yesus, Yesus, mengalir kuasa-Mu, Kau mendengar kami. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak
Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biar pujian ini menjadi pembuka kita akan Tuhan Yesus dalam ibadah kita pada kesempatan pagi hari. Mari sama-sama kita katakan, Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Dengar kami Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yesus Kau dahsyat, mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalirlah, memenuhi hati kami. Beri bagi-Mu Tuhan, beri bagi-Mu, beri bagi-Mu Bapa. Kuasa-Mu dahsyat, haleluya, haleluya. Mengalirlah damai sejahtera-Mu, Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Terima kasih, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Kau hadir di Bawa kami untuk selalu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Lebih dalam lagi Engkau katakan mengalir. Terima kesejukan dari surga, Dari tempat maha terima aliran dari surga. Bapa Kekal Apa yang Kau ingin doakan pada bulan Desember, Kau doakan. hadir di Angkat doamu, angkat penyembahan. Lebih lagi, lebih dalam lagi, rasakan hadirat Tuhan. Oh, mengalir, lebih lagi lembut katakan, tes dulu. dari tempat Akan merasakan hadirat-Mu dari surga untuk
kami. Ada damai sejahtera. Kau berikan sukacita Natal kepenuhan untuk kami. Sedang bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Angkat kedua tanganmu ke surga. Angkat kedua tanganmu ke surga. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Menyembuhkan yang terluka, bukan tangan. Sekali lagi, dengan imanmu katakan, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di kami baik Tuhan, memulihkan hati. Menyembuhkan yang terluka, Bukan tenang bersamamu, oh, bukan tenang, bukan tenang. Mari sembah Dia, angkat suaramu bersama. Lebih lagi untuk sembah Dia. Jangan kau malu untuk sembah Yesus. Mengalir, sembah Yesus. Sembah Yesus dalam damai sejahtera sukacita Natal di tempat ini. Angkat suaramu, angkat suaramu, katakan Yesus Engkau dahsyat. Yesus Engkau dahsyat. Yesus Engkau dahsyat. Mengalir, mengalir. Penuhi kami Tuhan, penuhi jemaat kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Terus mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Haleluya. Engkau yang menemani kami, Engkau yang menemani kami, ya Roh Kudus. Glory bagimu. Terus sembah Dia, sembah Yesus. Ada glory, haleluya. Ada glory, haleluya yang Yesus berikan untuk kita semua di tempat ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Praise the Lord. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik, Engkau mengalir melalui kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini. Kami ingin bersorak-sorai memuji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami ingin bersuka cita lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Kita mengangkat pujian kita, surga bergema sudah di mana-mana. Beri salam kiri kananmu, katakan kita surga bergema untuk kita menyambut Sang Raja kita, Sang Juru Selamat kita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema. Sekali lagi ya, kita katakan pujian ini. Kita surga bergema, Sang Kristus lahir untuk kita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita percaya sebagai umat yang percaya Tuhan, kita sorga sudah bergema untuk mengumandangkan Yesus lahir untuk kita. Amin. Kita mau lebih lagi untuk bersorak-sorai. Jangan malu, kita mau berlompat, berdansa, bergoyang di tempat ini karena Yesus lahir untuk kita semua. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas kami. Dengan semangat katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang penebus juru selamat. Dengan semangat katakan pujian ini dari awal. Dia lahir untuk kami, Dia amin. Dia bangkit bagi kami semua.
Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Sang penebus juru selamat dunia. Biar musik memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan. Haleluya. Percaya Tuhan, Kau lahir untuk kami. Ada sukacita Natal yang memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Ya, sama-sama, Dia itu firman Allah. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat, Sang penebus selamat dunia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk dilawat oleh firman Tuhan oleh Pastor Lily dengan tema yang sudah ditetapkan. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman dan kami mau dapatkan mahkota kehidupan itu ya Bapa. Kami tidak menyesal untuk pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu banyak rintangan, halangan, masalah, kami tetap Yesuslah prioritas dalam hidup kami. Kami mau duduk manis Tuhan seperti Maria ya Bapa, untuk mendengarkan firman. Biar pujian ini menjadi mahkota kehidupan untuk kita semua, sehingga kami menerimakan firman itu menjadi bencana untuk kami yang siap diubah. Pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biar pujian ini sebagai pengantar akan firman Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
melayani, mengasihi, mengiring seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sudah kembali cuma untuk bangkit berdiri. Siapa nanti kita untuk dilawat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pujian ini ya Bapa menjadi mahkota kehidupan kami buat gereja Tuhan di tempat ini, sehingga taburan firman itu menjadi kekuatan untuk kami. Kita akan pujian ini dari awal. Takkan pernah ku sesali, takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu. Hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Biar musik memuji Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami ingin mengiringi-Mu Tuhan, kami ingin terus melayani-Mu ya Bapa. Begitu banyak kendala dalam hidup kami, kami tetap percaya Yesus kami yang memberikan mahkota kehidupan yang sempurna. Yesus kami adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang terus memberikan kemuliaan yang dinyatakan dari surga. Ada harga yang harus kami bayar Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Ada harga yang harus kami bayar Tuhan untuk melayani Engkau, mengiringi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, kuatkan hati kami, teguhkan pikiran kami, kuatkan langkah-langkah iman kami Tuhan. Yesus, mari sembah Dia, Yesus yang kami sembah. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kita mau katakan berapapun harga yang harus kubayar, berapapun harga yang harus kubayar, ku kan tetap setia. Berapapun harga, berapapun harga yang harus ku lebih lembut lagi, lebih lembut lagi saudaraku. Berapapun harga, inilah yang keluar dari mulut kami Tuhan. Berapapun harga, berapapun harga, kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Sama-sama katakan melayani,
janjimu kan tetap ku pegang teguh. Melayani, mengasihimu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dengan tulus katakan pujian ini, Yesus. Layani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus dalam kudus yang suci, terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini kami tetap memuji dan menyembah-Mu, semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan, kami ingin melayani-Mu, kami ingin mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau belajar membayar harga yang harus kami bayar, dan kami harus tetap berpegang pada pengharapan-Mu Tuhan, dan janji-Mu ya dan amin Tuhan. Karena kami tahu kami diciptakan untuk kemuliaan nama-Mu, bukan kemuliaan nama kami Tuhan. Biarkan segenap hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mengalir Roh Kudus dengan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap merenungkan, dan kami mau belajar untuk melakukan dan membagikan sukacita ini kepada banyak orang, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan, layakkan anak-Mu ini Tuhan. Biarkan setiap kata-kata yang kuat anak-Mu ini hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Secara fisik anak-Mu lemah, tetapi kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan anak-Mu ini, dan Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupan anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menyongsong tahun 2026 dengan lebih semangat lagi, dengan bergairah lagi di dalam melayani dan mengiring Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya bisa pagi ini. Saya hari Jumat dah KO, Sabtu pagi saya masih KO kemarin, dan terpaksa waktu suami saya tanya, kamu masih sakit, pusing? Iya, saya bilang saya nggak kuat karena kepala ini berat banget, dan pilek ngucur terus, dan badan saya sakit. Akhirnya saya ini kan bertahan nggak mau ke dokter. Akhirnya suami saya, kamu harus ke dokter ya. Puji Tuhan, di dokter langganan saya terpaksa disuntik vitamin C, dan gak tahu disuntik apa lagi. Dan selama hari kemarin 1 hari saya cuma istirahat, tapi gak bisa tidur. Kata dokter bilang, nanti kamu minum obat ini kamu tidur. Gak tidur tuh, sampai tadi pagi jam 1 gak tidur tuh, bingung saya. Jadi saya mau bolak-balik baca firman lagi, gak mudeng karena gak enak badan kan. Tapi saya bilang, Tuhan, keadaan apapun, suka duka pun, saya siap melayani, dan kami percaya saya pasti bisa datang dan melayani Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya ambil tema, Tuhan tidak salah memilih Maria. Pada awal
awal bulan Desember, masih di bulan Desember, kita tentunya akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi seringkali kita melupakan seorang wanita yang sangat sederhana, yang rendah hati, tapi kudus, dan dia dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari Sang Juru Selamat, yaitu Maria. Kita mau belajar dari kehidupan Maria, Ibu Yesus. Banyak sekali teladan yang kita dapatkan dari perjalanan hidup daripada seorang Maria, Ibu Yesus. Kita buka dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Titelnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34. Dan kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum menikah?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tuhan memilih Maria bukan berdasarkan pada pertimbangan fisik, lahiriah, dari fisiknya atau dari suku tertentu, dari kepandaiannya, kecakapannya, tetapi karena Maria memiliki manusia batiniah yang sangat luar biasa, memiliki karakter yang sangat luar biasa, karakter yang istimewa. Maria rela mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk mentaati kehendak Tuhan. Dan dia seorang yang rendah hati, sangat sederhana. Dan ia berkata, "Bagaimana hal itu mungkin, karena aku belum bersuami?" Malaikat menjelaskan, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah." Maria enggak nolak. Maria tidak ragu, bahkan dia enggak bangga, dia enggak penuh kegirangan, enggak. Biasanya kalau kita dikasih suatu message yang luar biasa untuk kita, wah kita langsung ngomong-ngomong, bangga ngomong-ngomong. Tapi Maria enggak.
Itu sebabnya jawab Maria di ayat 38. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menyebut dirinya hamba. Hamba seorang yang bekerja kepada Allah dengan mengabdikan, mempertaruhkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Berarti hidupnya mempercayakan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seorang yang mengabdikan diri kepada Tuhan pasti tidak takut, karena Tuhan adalah terang dan keselamatan. Dan orang yang bergantung dan mempercayakan diri pada Tuhan, hidupnya tidak gemetar, karena Tuhan adalah benteng hidupnya. Mazmur 27 ayat 7, ayat 1. Jangan gak usah saya baca, dicatat aja. Mazmur 27 ayat 1 itu. Seorang hamba harus bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh tuannya, dan mengerjakan segala sesuatu sesuai kehendak tuannya, bukan kehendak dirinya, bukan kehendak orang lain, dan bukan melakukan pekerjaan orang lain. Dia harus mengerjakan sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari tuannya. Kalau kita buka Titus pasal 2 ayat 9. Titus pasal 2 ayat 9. Seorang hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Seorang hamba harus taat dalam segala hal. Artinya perintah itu sesuai atau tidak sesuai dengan kehidupan kita, keinginan kita, kehendak kita. Ya, kita harus melakukan perintah Tuhan kita, bukan ngikuti perintah kita, maunya kita. Apakah dalam melaksanakan perintah itu kita sukacita atau duka cita? Enggak persoalan, yang penting kita melakukan, baik itu dalam keadaan duka maupun dalam keadaan gak enak maupun keadaan sukacita, ya kita harus taat melakukan. Jujur, saya bisa aja ngatakan Bu Ana, Bu tolong diganti Bu khotbah saya Pak Firman hari ini, tapi saya nggak bisa. Saya sudah ngomong dan ini sudah perintah dari Tuhan. Saya nggak bisa menggantikan orang lain dalam keadaan apapun. Saya percaya Tuhan memberi kekuatan pada saya. Jujur tadi sampai di bawah saya bilang, adik saya, kok badanku, kepalaku begini ya. Dia bilang, ambil tuh ada teh. Dagangan, saya bilang begitu. Nanti aku yang ngomong, ya udah ambil. Saya bilang aku bawa aja, aku ngomong di atas. Makanya saya minum karena mungkin saya kurang gula. Dalam keadaan susah dan senang pun nggak enak, jalan. Karena kita yakin kalau dari Tuhan, Tuhan pasti memberi kekuatan pada kita. Saya kelihatan sakit nggak ya? Saya nggak mau kelihatan sakit. Mungkin bedanya terlalu. Juga seorang hamba tidak boleh membantah tuannya. Tuannya ngomong apa ya ikutin aja. Nggak bisa nggak mau, nggak enak ini, nggak bisa ya ikutin aja gitu loh. Nggak enak kadang-kadang kalau disuruh. Kadang-kadang di luar pikiran kita, di luar kehendak kita. Itu saya sering kali melakukan itu. Tapi apapun yang Bapak kita suruh, kita taati. Wah luar biasa, kasih karunia Tuhan pasti turun mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita lihat di Titus pasal 2 tadi ayat yang ke-10 bawahnya. Seorang hamba walaupun tuannya nggak memberi pujian pada hambanya dan tuannya nggak mengucapkan say thank you pada hambanya, seorang hamba dalam melaksanakan tugasnya harus tetap sukacita, harus tulus, ikhlas, rela dalam mengerjakan tugas dengan setia, tekun, integritas dan bertanggung jawab. Titus 2 pasal 10, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Amin. Orang yang bergantung kepada Tuhan pasti akan selalu mencari
wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dia sadar seluruh kekuatan, kemampuan, kepandaian dia bukan karena dirinya sendiri, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekayaannya, tetapi semua berasal daripada Tuhan. Karena itu sebagai hamba pasti akan dianugerahin kesanggupan memikul dan bertahan dalam seluruh hidupnya untuk melaksanakan tugasnya sampai selesai. Amin. Jadi jangan takut, jujur. Memang gak enak, saya sering mengalami yang demikian. Loh, saya ini begitu saya siap melayani Tuhan, Tuhan kadang layanilah aku, suami dan anak-anakmu di tangan aku. Saya nggak tahu melayani Tuhan bagaimana. Saya datang aja ke gereja dari Senin sampai Jumat tuh saya pasti ada di gereja. Jam 8 tuh pasti ada di atas mimbar ini. Saya doa, saya sujud didampingi 2 teman saya. Sujud doa, bahkan doa keliling. Tahu nggak? Tapi suatu ketika pada saat saya Tuhan, aku ini mau melakukan perintahmu, loh kok tambah hidupku kok malah begini, nggak malah sukacita, nggak malah lima enak, loh kok malah menimbulkan suatu, saya mengalami masalah, persoalan satu demi masalah terus. Tapi apa yang saya terima pada saat saya duduk diam di kaki Tuhan? Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami lawatan Tuhan. Di situ Tuhan banyak berbicara dengan saya. Dan kasih karunia Tuhan mengalir bahwa inilah yang harus kamu alami. Bayangin kalau kita nggak ngalami proses, gimana kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mesias pun sendiri untuk memuliakan nama Tuhan, dia menderita loh. Apalagi kita. Jangan takut, kalau Roh Kudus pasti turun atas kita dan kuasa Allah yang sangat tinggi menaungi kita. Seorang yang mengabdi, yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan, akan mengerjakan tugas kepercayaannya. Tidak ada unsur untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidak ada unsur yang menyenangkan untuk diri kita sendiri. Semuanya kepuasan, kesenangan dari Bapa di surga. Jujur, pada saat saya pertama kali, loh saya ini kadang-kadang loh kalau dengan urusan duit ini kan, namanya duit itu kan enggak, pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Kasih rumahmu, Bintaro. Kaget saya. Kan gak enak dong. Rumah dari jerih payahku. Suruh ngasih. Waduh. Ya saya tak, ini namanya kadang-kadang manusia masih ego kan. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun tenggut. Ya udah, saya serahkan. Apakah saya kekurangan? No. Saya diganti satu dengan yang lain. Amin. Memang kadang-kadang apa yang diperintahkan itu bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk kepentingan kita, semua untuk kepentingan Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan kuasanya, mujizat dalam hidup kita, dan supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain melalui kehidupan kita. Dan kita sebagai hamba tidak perlu takut dan gemetar dalam menjalani kehidupan, karena Bapa kita, Tuhan kita tahu kebutuhan dan Dia akan menyediakan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Amin. Terus sebabnya saya nggak pernah takut. Walaupun jujur kadang-kadang kalau mau mendekati, mau misi, itu duit itu kurang. Pasti kurang. Adik saya bilang, sembola, doa, sujud. Ya gimana? Ya yang bisa saya lakukan ya sujud. Masa saya nodong orang-orang, aku mau pelayan minta. Itu bukan tipe saya dan bukan tipe Bapak kita di surga. Bapak kita di surga harus mengajarkan, mengendalikan Dia. Tuhan bisa kirimkan dari siapapun melalui doa kita. Saya selalu berdoa, tiba-tiba nanti Tuhan memberkati pekerjaan saya, berkati pekerjaan adik saya, memberkati, kirim orang. Waduh luar biasa. Yang kemarin aja kita ke Salatiga, Pak, mau berangkat seminggu masih kurang banyak. Bingung saya, tapi bisa kita berangkat bisa lebih itu. Luar biasa bukan? Ya makanya kita nggak usah takut kekurangan, nggak takut apa, pokoknya kalau diperintahkan Tuhan melaku wae. Kalau orang Jawa ngomong, nggak usah takut dan gemetar, karena Dia menyediakan, mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Karena seorang hamba itu adalah orang yang dipercaya. Kalau dipercaya, kita harus juga percaya
pada Tuhan kita dan setia taat pada Tuhan kita. Seluruh hidup kita harus kudus, senantiasa berdoa, bersyukur dalam segala hal dengan memuji dan menyembah. Peka akan suara Tuhan. Tanpa kepekaan tidak mungkin tahu dan tidak mungkin dapat melakukan apa yang akan diperintahkan Tuhan kita. Artinya dengan kepekaan seorang hamba akan membuka hubungan pribadi, relationship dengan Tuhan. Jujur kalau saya nggak peka, saya pasti akan ngelewatin perintah-perintah Tuhan. Itu pasti. Tapi saya bersyukur saya diberi kepekaan sehingga saya bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jujur yang paling fatal yang saya kesaksian yang beberapa yang sering di sini ketika saya pisah dari LOV pecah itu, saya kan sudah nggak mau lagi misi, saya nggak mau lagi buka PD, ngambek. Karena saya ngalami 2 kali, kayaknya malu muka saya mau taruh di mana, harga diri saya udah hancur, nggak karuan. Saya sudah merasa bahwa aku ini ternyata nggak bisa, nggak pinter gitu loh. Tapi ya itu kan menurut saya, pikiran saya, bener kan? Karena tertuduh ini loh, iblis nuduh terus. Tapi saya bersyukur Tuhan pakai adik saya. Ingat kamu Nehemia dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Dari situ saya nangis. Tuhan, aku siap melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Tuhan pasti menyediakan semuanya. Buktinya Tuhan siapkan semuanya kan? Asal kita taat melakukan perintahnya. Enggak neko-neko, enggak mikir-mikir, enggak entek dulu ya, ini dulu ya, ini dulu ya. Enggak mikir yang lain-lain dulu, enggak. Saya langsung lakukan. Kita harus mengakui dengan jujur. Tidak mudah menjadi seorang hamba, bukan? Karena untuk menghamba harus setia, harus taat, tunduk pada Tuhannya. Kenyataannya orang mau menghamba tetapi mementingkan diri sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhannya. Walaupun mengatakan semua itu bentuk daripada pengabdian diri, sebenarnya bukan. Hanya orang yang setia dan taat yang akan dapat dipercaya oleh Tuhan. Itu sebabnya Maria dipercaya oleh Tuhan. Maria memiliki kualitas manusia batin yang luar biasa istimewa, yang memenuhi syarat untuk menjadi ibu daripada Sang Juru Selamat. Kalau kita lihat mengapa dia dipilih, kita bisa baca dalam Lukas pasal 1:46 sampai 55. Terlalu panjang, gak usah. Nanti catat aja, baca sendiri di rumah. Saya menyimpulkan dari ayat itu adalah itu menunjukkan karakter dan pengenalan Maria akan Tuhan, menunjukkan bahwa Maria adalah seorang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Dia beriman, takut pada Tuhan, mencintai firman-Nya, dan memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Saya yakin itu akibat daripada didikan orang tuanya. Sehingga Maria bertumbuh menjadi wanita yang taat akan hukum-hukum daripada Tuhan. Buktinya, dia membawa anaknya Yesus untuk diserahkan kepada Tuhan dan mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24 dan Lukas pasal 2 ayat 41. Kalau Maria nggak dalam didikan orang tuanya, dia nggak mungkin bisa didik anaknya seperti dia dididik oleh orang tuanya, bukan? Itulah sebabnya, hai orang tua, didiklah anakmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, karena itu akan menularkan kepada keturunan kita kelak. Jujur, mami saya memang kami dari keturunan dari mami saya memang Kristen, banyak Kristen, tapi ada juga yang enggak. Tapi opa oma saya adalah pendiri gereja, salah satu gereja GPDI, dan itu sekali kan kita mesti harus ditanamkan ke gereja melayani. Walaupun kita nggak ngerti pada waktu itu, nggak ngerti apa sih kekristenan itu, nggak ngerti loh ya, lucu juga ya. Tapi saya bersyukur
saya bisa mengalami semuanya. Dan mami saya selalu aktif di dalam kegiatan sosial, dan itu meniru daripada maminya, oma saya. Dan itu pun akhirnya meniru kepada anak-anaknya tanpa disadari. Karena apa yang dilakukan orang tuanya, pasti anaknya akan meniru. Itu yang dilakukan mami saya. Dan pada saat mami saya mengatakan, mami ini loh kepengen anak-anak mami semuanya melayani Tuhan, kayak oma anak-anaknya sebagian melayani. Dan mami juga pengen anak-anak mami melayani, karena mami melayani Tuhan dan anak-anaknya melayani Tuhan. Walaupun sebenarnya mamiku agak shock, kaget, karena keempat anaknya melayani bukan sebagai usher, bukan sebagai bawa kolektan, bukan apa, dipakai untuk misi semuanya. Mami saya shock pertama kali, kaget. Tapi lama-lama mami saya mengerti bahwa itulah doa dari dia sendiri. Dan amin. Itulah sebabnya kualitas daripada Maria luar biasa, pasti akibat didikan daripada orang tuanya. Yang kedua, kualitas hati Maria terlihat dari kualitas kata-kata yang mengalir dari mulutnya. Ia nggak banyak berbicara, menyimpan segala sesuatu perkara di dalam hatinya dan merenungkan sebelum mengeluarkan kata-kata. Kalau kita buka Lukas pasal 1 ayat 29, kita baca bersama-sama. Lukas pasal 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dia nggak heboh loh. Apa ya? Kenapa ya? Cari orang lain. Nggak. Dia bertanya dalam hatinya loh. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dia selalu menyimpan di dalam hatinya dan merenungkannya. Nggak banyak ngomong. Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria nggak banyak ngomong. Dia menyimpan di dalam hatinya, merenungkan dan melakukan. Kita kebanyakan banyak ngomong, banyak berargu, banyak macam-macam. Mari belajar seperti Maria. Yang ketiga, kualitas kata-katanya nyata terhadap respon dari kehendak Bapa. Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Responnya terlihat dari kata-katanya, terlihat dari responnya atas kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku adalah hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Selanjutnya, hati Maria ini menyimpan hal-hal rohani. Dia menyatakan bahwa hatinya ini adalah harta surgawi. Karena kita tahu kan dari hati ini timbul macam-macam, naik ke atas pikiran kita keluar macam-macam kan. Jagalah hati kita dari segala kewaspadaan. Inilah yang membuat Maria kuat di tengah badai kehidupan, dan Maria dapat menggenapi rencana Bapa dalam hidupnya. Sejujurnya Tuhan hanya mempercayai tugas untuk menggenapi rencananya kepada orang yang memiliki kualitas yang istimewa. Jadi tidak mengherankan Tuhan memilih rahim Maria untuk melahirkan putranya ke dalam dunia. Kalau dilihat secara fisik, status sosial, pendidikan dan lain-lain, Maria pasti tidak diperhitungkan oleh manusia.
Tetapi Allah yang maha tinggi sangat memperhitungkan, walaupun kenyataannya Maria tidak menduga sama sekali dengan kedatangan malaikat Gabriel yang telah merubah seluruh hidupnya. Dengan kehadiran malaikat Gabriel yang dikirim Bapa, merubah seluruh kehidupannya. Yang menjadi teladan yang patut kita teladani dan dilakukan adalah Maria memiliki karakter yang luar biasa, iman, ketaatan, kerendahan hati, kemurnian hati, dan Maria mempunyai hati seorang hamba. Belajar mengikuti kehendak Tuhan dengan hati yang taat, setia, integritas, bertanggung jawab, tanpa banyak bertanya, tanpa banyak menunda-nunda, dan selalu bersyukur dalam segala hal, memuji dan menyembah Tuhan, serta berani bayar harga apapun. Tadi yang sudah kita nyanyikan, ingat? Berapapun harga apa? Ya, saya untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, harga saya bayar mahal banget. Nangis mengik-mengik, tapi saya bersyukur dan saya bersuka cita. Tuhan Yesus terlalu baik dan mengasihi saya. Karena apa yang Tuhan berikan, apa yang saya tabur, itu yang saya tuai. Luar biasa, bukan saya aja yang menuai, anak cucu saya menuai semuanya. Amin. Meskipun dengan ketaatan akan merubah segala sesuatu dalam hidup kita. Seperti Maria dengan menjadi bunda dari Sang Juru Selamat. Ujian demi ujian dilakukan. Maria siap menanggung resiko kehilangan nama baik. Siap dicela, dicaci sebagai wanita liar yang tidak bisa menjaga kehormatan kesuciannya. Maria siap dirajam oleh masyarakat. Maria siap kehilangan harga diri dan nyawanya demi kehendak Tuhan. Kita tahu pada waktu malaikat Gabriel datang, hanya menyampaikan kepada Maria, tanpa iming-iming penyertaan, pembelaan, perlindungan, fasilitas kepada Maria. Enggak. Anehnya yang luar biasa, Maria langsung menerima tanpa ragu, enggak tanya-tanya. Oh iya, enggak mikir-mikir, nanti gimana ya? Caranya gimana ya? Enggak itu. Enggak mikir, dia langsung terima tanpa curiga apapun, tanpa berbantah dan tanpa menunda. Walaupun pada saat tugas diberikan, Maria sudah bertunangan, konsekuensinya akan diputus oleh Yusuf tunangannya. Tetapi Maria pilih, nggak mikir nanti aku kehilangan Yusuf gimana ya, hatiku di sini sakit gimana ya, aku putus cinta gimana ya, nggak mikir itu. Dia langsung memilih mentaati Tuhan daripada tunangannya. Pada waktu Yusuf menceraikan Maria, Maria nggak membela dirinya loh, nggak ngomong berargu. Aku kan di ini malaikat itu, nggak cerita itu. Tidak menuntut Tuhan untuk membelanya, tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpinya untuk membela Maria. Inisiatif pembelaan bukan dari tuntutan Maria, tetapi inisiatif dari Tuhan sendiri. Luar biasa bukan? Nggak minta pembelaan, nggak nuntut bela, tapi Tuhan sendiri yang membela. Maria menerima tugas itu tanpa tanda tanya. Pada waktu kedatangan malaikat Gabriel diberitahu bahwa anak yang dilahirkan adalah anak yang akan menjadi raja yang mewarisi tahta Daud. Kualitas bangsa surgawi telah melekat dalam hidup Maria. Kualitas Maria, batinnya Maria diuji lagi. Maria sudah membuktikan Maria mempunyai kualitas batin yang luar biasa, kualitas bangsawan surgawi. Kalau dilihat pada waktu malaikat Gabriel memberitahu anak yang dalam kandungannya anak Allah yang maha tinggi, raja atas keturunan Yakub,
Tetapi fakta yang harus Maria alami secara konsep manusia tentang kelahiran anaknya bertentangan dengan konsep kelahiran seorang raja. Kalau anak raja mau lahir, pasti heboh semuanya. Persiapannya luar biasa, pasti diberikan fasilitas yang luar biasa sebagai seorang anak raja, calon raja, anak raja. Pasti di rumah sakit yang super mewah atau di istana yang super mewah. Kenyataannya Maria hanya melahirkan di kandang binatang dan bayinya ditaruh di palungan. Penginapan pun gak ada. Ini jauh dari konsep kelahiran anak seorang raja. Tapi anehnya Maria gak menyesal, gak menggerutu, gak marah, gak ada kalimat-kalimat keluar negatif dan curiga atau apapun gak pernah keluar. Situasi sulit ini tidak berhenti sampai di situ bagi Maria. Ketika Maria tidur dibangunkan oleh Yusuf atas perintah Tuhan untuk segera melarikan diri ke Mesir untuk menghindari dari rencana jahat Herodes untuk membunuh anak-anak yang baru dilahirkan, anak 2 tahun ke bawah akan dibunuh. Situasi yang demikian pun enggak membuat Maria bersungut-sungut, enggak marah lagi. Maria enggak ngomel sama Tuhan, Tuhan kok enggak selesai-selesai ya masalahku. Enggak, itu kita kan suka sering kan, Tuhan kok nggak selesai masalahku, satu belum selesai muncul lagi Tuhan. Benar bukan? Maria enggak loh, nggak bersungut-sungut. Tapi dia nggak juga menuntut kepada Tuhan minta diberi kemudahan, jaminan apapun untuk mengemban tugas yang Tuhan berikan. Enggak loh, enggak sama sekali, nggak minta itu. Dan sebagai seorang ibu, ia harus merelakan putranya untuk melakukan tugas Bapa di surga. Maria rela kehilangan waktu kebersamaannya dengan putra kesayangannya, karena Yesus mengajarkan dari kota ke kota. Dan sebagai ibu, ternyata dia tidak melihat kenyataannya, tidak ada tata Daud secara duniawi yang dilihatnya. Matanya tidak melihat anaknya menjadi raja di dunia. Mari kita teladani Maria. Dia tetap setia, taat, tanpa mengeluh apapun pada Tuhan. Karena dia di dalam menanggapi janji Tuhan, dia tidak memakai konsep dunia, tidak memakai konsep manusia, tetapi dia rela mengikuti apa yang Tuhan mau. Buktinya Lukas 1 ayat 32 sampai 33 kita baca. Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Ayat 32, Lukas pasal 1 ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini bukan kerajaan dunia, tetapi Maria bukan menginginkan, dia bukan mengharapkan kerajaan dunia, tetapi dia fokusnya pada kerajaan surgawi. Sebagai seorang ibu, dia juga mengalami siksaan batin yang gak bisa dilukiskan dengan kata-kata ketika dia menyaksikan dengan matanya sendiri, melihat bagaimana anaknya dihina, anaknya dicambuk, diludahi, ditombak dan digantung di atas kayu salib seperti seorang penjahat. Bagaimana hati seorang ibu melihat siksaan yang dialami anaknya, merupakan siksaan batin yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia selalu menyimpan di dalam hatinya. Kita aja kalau kita melihat, mendengar anak kita dibully, diejek, dihina, kita sakit bukan? Kita mau balas bukan? Tapi Maria enggak.
Maria menyimpan di dalam hatinya walaupun badannya tersiksa, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Maria membuktikan adalah wanita perkasa, punya kualitas batinnya yang luar biasa, yang istimewa, dan mau masuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya dengan penyerahan total. Dengan segala konsekuensinya, dia mau bayar harga mahal demi rencana Bapa di surga tergenapi. Kalau tidak, apa jadinya kita semuanya? Maria sanggup menerima rencana Bapa di surga dengan secara radikal dalam hidupnya. Karena apa? Karena Maria selalu memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Seluruh hidupnya terfokus pada tugas Bapa dan tidak melakukan tugas di luar yang Bapa rencanakan. Itu sebabnya Allah tidak salah memilih Maria sebagai ibu dari Sang Juru Selamat. Apapun yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, taat setia pada tugas yang diserahkan kepada kita, agar segenap janji Tuhan dalam hidup kita tergenapi di penghujung tahun 2025 ini. Kita masing-masing bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita taat? Sudahkah kita setia serta melakukan tugas panggilan kita dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, dan beranikah dengan segala konsekuensinya bayar harga mahal? Kalau taat dan setia, pasti akan merubah kehidupan kita, karena kita harus mengikuti kehendak Dia. Kalau Tuhan tidak salah memilih Maria, Tuhan pun gak salah memilih kita, pribadi lepas pribadi, dengan segala keunikan yang ada pada diri kita masing-masing. Namun hanya satu tujuannya dalam hidup kita, agar hidup kita berdampak, agar hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dikembalikan kembali kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan gak salah memilih kita, karena Dia juga akan memperlengkapi kuasa dan kekuatannya, sehingga kita sanggup menanggung segala perkara di dalam kehidupan kita untuk menggenapi janji-janjinya. Percayalah dan benar-benar hidup dengan mengandalkan Tuhan. Berjalanlah di dalam apa yang Tuhan tetapkan dalam kita masing-masing, serta izinkanlah firman Tuhan memasuki pikiran dan hati kita, sehingga kita benar-benar dituntun sesuai pada rencananya. Amin. Buat firman Tuhan. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari kita sambut. Saya sambut Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu. Saya minta tim musik. Segala cita-cita. Yes. Kita nyanyikan dengan lagu sungguh-sungguh. Tuhan ini hidup kami masing-masing.
dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Saya minta yang nyanyi kita kaum dia dulu, kaum bapak dulu ya. Dan kemudian kaum ibu tolong renungkan, resapin firman Tuhan ini. Karena banyak hal yang Tuhan sebab banyak hal yang Tuhan mau kerjakan kepada kita, kepada The Kingdom Family of God ini tahun depan. Karena sebenarnya sudah ada beberapa keputusan yang saya ambil. Itu pun saya tidak bicara sama istri saya, hanya saya sama pribadi dengan Tuhan. Tapi Tuhan punya sebuah kehendak yang berbeda, rancangan yang berbeda. Ya, nah, pertama yang saya minta kaum bapak nyanyikan ini, tolong kaum ibu renungkan firman yang disampaikan oleh Ibu Lili, Pastor Lili, bukan firman yang biasa hari ini, tapi firman ini benar-benar dari Tuhan. Di dalam kelemahan fisik beliau taat kepada Tuhan, melakukan kepada di tempat ini. Itu sesuatu hal yang luar biasa menurut saya ya, dalam kelemahan fisik. Setelah direnungkan ya, setelah direnungkan nanti tahap kedua, kaum bapak, kaum ibu menyanyikan
perhatikan dan kaum bapak juga merenungkan. Ya. Sebelum perjamuan, karena perjamuan hari ini saya percaya sesuatu yang berbeda, yang spesial. Izinkan apa keputusan kita kepada Tuhan pribadi lepas. Benarkah kita mau menyerahkan cita-cita seutuhnya kepada kehendak Tuhan? Nah, ya. Karena begitu menyerahkan cita-cita kepada kehendak Tuhan itu nggak pernah enak menurut apa yang kita inginkan. Tapi akhirnya yang the endingnya yang saya selalu alami adalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kerukunan, kemenangan yang tidak ada batasnya. Ya, berkali-kali saya ngalamin itu dalam perjalanan kehidupan saya kepada Tuhan. Ayo, nyanyikan pujian ini, nyanyikan dengan sepenuh hati kita, kamu Bapak kamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu, Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Ku akan terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kehidupanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kehidupanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu,
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya minta musik saja dan Om Marcel saja yang menyanyikan lagu ini dengan lembut. Semua kita pribadi lepas pribadi ambil keputusan yang tepat dan akurat kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap seperti Maria Ibu Yesus. Masa depanku Yesus menjadi milik Yesus, jadikan kami terang-Mu Yesus, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan Yesus, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. yang sudah mengambil keputusan untuk menyerahkan masa depannya, cita-citanya ke tangan Tuhan. Izinkan sebentar akan saya kembalikan kepada sebelum perjamuan. Tetap saya akan minta Ibu Lili untuk berdoa kepada setiap kita yang sudah mengambil keputusan mau mempunyai masa depan yang sukses, yang gilang gemilang, yang bahagia, yang harmonis. Karena Tuhan itu tidak pernah berdusta, Tuhan itu tidak pernah bohong. Saya percaya firman hari ini benar-benar pure murni dari Tuhan untuk mengingatkan kita kembali, untuk diperbaharui kembali, dan kemudian akan diteguhkan dengan perjamuan kudus yang am ini. Waktu yang saya kembalikan sama Ibu Lili. Ayo kita yang siap, kita angkat tangan kita menadahkan tangan kita ke surga.
Engkau terlalu baik Tuhan. Engkau terlalu baik Bapa bagi anak-anakmu Tuhan di tempat ini. Bapa, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Walaupun kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami jalankan, tapi kami mau mengikutimu, mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau hidup kami berubah, pasti ada perubahan dalam hidup kami yang harus kami bayar harga Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau yang memberi kemampuan, kekuatan, kuasa Tuhan. Kenapa kami sekian? Bapa, kami berdoa, tambahkan dari hati kami, dari hari ke hari. Kamu punya hati seorang hamba, hati yang patuh akan Engkau. Kenapa sekian kami sekian, kami sekian? Biarkan kami mengerti Tuhan sebagai anak-Mu, arti hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini dan gereja ini Tuhan. Apa yang Engkau ingin kerjakan, apa yang Engkau ingin lakukan, dilakukan Tuhan, agar tahun 2026 tergenapi semuanya Bapa. Mohon Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Engkau selalu mengingatkan kepada kami semuanya Dari bergantung dan dalam mempercayakan diri kami kepada hatiku, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. berterima Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Pujilah kami mengucapkan terima kasih. Yesus. Dan kami yakin percaya firman-Mu ya dan amin. Glory, glory Bapa, haleluya, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salib-Mu kemenanganku, bilur-Mu kesembuhanku, salib-Mu, salib-Mu kemenanganku, bilur-Mu kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Ketika kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam Engkau, Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta, Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Bahkan sebaliknya, Tuhan yang memberkati kami dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan dengan berkat ekonomi yang baik Tuhan. Engkau memberikan kepada setiap kami makanan kami yang secukupnya Tuhan. Dan Engkau mengangkat kami, Engkau mempermuliakan kami ke dalam kekekalan. Dengan tubuh-Mu yang ada di tangan kami, kita angkat tubuh Tuhan Bapak Ibu di atas kepala kita. Mulai dari anakmu ini Tuhan mengimani ini bukan hosti biasa, tapi anakmu mengimani ini tubuhmu Tuhan Yesus Kristus yang tercapik-capik itu, yang diserahkan kepada kami sebagai kami menyadarin kesengsaraanmu Tuhan. Tubuh yang tercapik-capik ini begitu kudusnya, begitu sucinya, dan Engkau menghendaki kami hidup dalam kesucian dan ketaatan dan kesetiaan kepadamu Tuhan, dan melakukan seperti Maria Ibu Yesus melakukan tanpa alasan apapun Tuhan. Mampukan setiap kami, kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan. Demikian tubuh Tuhan. Sebab apa yang kutuliskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus diserahkan malam itu, ia mengambil roti sambil sesudah itu mengucapkan syukur atasnya dan menyatakan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Tubuh Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut lagi, kita nggak perlu gentar lagi, karena Tuhan sudah menebusnya. Tuhan sudah mengalami penderitaan yang melebihi kekuatan manusia. Sepanjang umat manusia itu ada hidup, tidak ada yang lebih kuat lagi, tidak ada yang lebih mampu lagi daripada Tuhan yang kita percaya. Dia menjamin masa depan kita, menjamin segala-galanya. Perlindungannya itu sempurna, penyertaannya sempurna, pemeliharaannya sempurna, kasihnya itu sempurna. Tidak ada kasih yang lebih sempurna daripada kasih Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunin kami orang berdosa ini ya Tuhan.
Mampukan kami menikmati kasih-Mu Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Supaya setiap kami memiliki hati yang bijaksana Tuhan, memperhatikan tanda-tanda zaman Tuhan, sehingga kami tidak terlibat, tidak hanya dengan semua yang dunia tawarkan, tapi ajar kami menghitung hari-hari supaya kami berhati bijaksana Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar bahwa tahun-tahun yang akan datang ini akan dibangun bait Allah yang ketiga. Itu tabernakel yang ketiga akan dibangun Tuhan di Yerusalem Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memperhatikan 4 Injil-Mu Tuhan. Kitab Daniel Tuhan dan kitab Wahyu Tuhan. Ajarin kami untuk mengerti rahasia surgawi itu. Urapi setiap kami Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami terus memberitakan Injil kerajaan surgawi itu. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Darah ini disebut perjanjian yang diperbarui untuk setiap kita, supaya kita punya hikmat surgawi, hati surgawi, pikiran surgawi. Mari kita lepaskan pikiran duniawi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah perjanjian baru dengan Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Kita kembalikan nyanyikan pujian ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Genapi seluruh rencanamu, bagai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Kami sudah melakukan perjamuan yang kudus Tuhan, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk kami ya Bapa. Biarlah firman Tuhan, perjamuan asa yang kudus, puji-pujian penyembahan kami dapat berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk Pastor Lily yang sudah membawakan firman Tuhan bersama rombongannya yang tidak jemu-jemu untuk hadir buat kami. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap aspek pelayanan, keluarga dan usahanya. Ya, ikut ibadah online juga, terima kasih yang sudah mengikuti. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Minggu pertama ada persembahan persepuluhan dan umum. Yuk Bapak Ibu, saya minta kita bangkit berdiri. Kita bawa apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing untuk puji hormat kemuliaan Tuhan, supaya kerjaan ini bisa berjalan dengan baik,
dan supaya misi tahun depan bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita angkat persembahan kita. Tuhan, ini yang ada pada kami, yang Kau sudah selalu berikan kepada kami setiap hari. Dan apa yang Kau berikan kepada kami setiap hari, makanan kami yang secukupnya, dan kami dapat hidup dalam kesejahteraan-Mu. Kami patut mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, Tuhan. Sebulan sekali yang Kau kehendaki sesuai firman Tuhan. 1/10 yang kami punya, Bapa, kami mau kembalikan, dan Kau Tuhan yang menepatin. Maka ketika kami mengembalikan milik-Mu, Tuhan, Engkau memberkati kami berlipat kali ganda, Tuhan. Maka Engkau menjauhkannya daripada kami, Tuhan, baik itu belalang pelompat, belalang pengilik, belalang pelahap, belalang pindahan, Tuhan. Kami percaya itu, Bapa, Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan damai sejahtera. Kami kembalikan apa yang menjadi hak-Mu, Bapa. Terpujilah nama Yesus, kami syukur doa. Amin. Baik, sambil kita memberikan persembahan, kita mendengarkan warta digital The Kingdom Families of God. Shalom. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 8.30. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 9. Komsel, setiap hari Kamis, pukul 19. Miracle Prayer Night, setiap Jumat, pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi: nomor rekening gereja, Bank BCA, 74754088284. Atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi TS Petrus Tan. Shalom, hadirilah ibadah Natal Kebangunan Keluarga Rohani KFG Church. Pada hari Sabtu, 13 Desember 2025 pukul 15 WIB, pembicara, Pendeta Yeremia Hendarwoto. Tema, Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Baik, dan untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita buka pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita angkat kedua tangan kita, anak-anak kerajaan.
dengarkanlah engkau para anak-anak Allah, anak-anak kerajaan. Dengarkanlah engkau para lelaki, para imam. Engkau adalah pangeran-pangeran di dalam Allah Yesus Kristus Tuhan kami. Berdirilah teguh engkau di hadapan Allah yang maha tinggi. Berjalanlah di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Nya, maka itu pun akan diberkati berlipat kali ganda. Diberkatilah berdirimu, diberkatilah dudukmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apapun yang kau lakukan. Tuhan menyediakan keberhasilan, beruntung, senantiasa, dan dijauhkan segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Diberkatilah rumah tanggamu, maka istrimu akan tertawa tentang hari depannya, maka istrimu akan mengalami kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan. Maka istrimu akan menjadi pendoa-pendoa yang gagah perkasa. Maka istrimu akan taat kepadamu. Maka diberkatilah engkau kaum wanita. Diberkatilah adonanmu. Diberkatilah rahimmu. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhanmu. Diberkatilah perkataan-perkataanmu. Diberkatilah mulutmu ketika kita bertindak seperti Maria. Diberkatilah segala sesuatu yang kau simpan dalam hatimu dan kau sampaikan kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Maka engkau akan melahirkan anak-anak yang begitu perkasa, begitu berkarya, dan cinta dan takut akan Tuhan, dan menghormati kedua orang tuanya. Maka engkau disebut memiliki keturunan yang berbahagia dan harmonis. Maka berkat Bapa surgawi dalam cintanya Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai manatara. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib